Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Azata Tika dengan NIM 2210843006. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya dengan judul Manajemen Kinerja Kantor Camat Padang Barat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kepada Kecamatan Paten. Terima kasih kepada Bu dosen pembimbing Bu Mila Wahyuni SAPMP sebagai dosen pembimbing pertama. Kemudian berikutnya ada Pak Dr. Agni Eva Petra SIPMPA sebagai dosen pembimbing 2. Kemudian ada Pak Ihsan Kabowa SIPMPA sebagai dosen penguji, sebagai ketua penguji. Berikutnya ada Bu Rozida Teno Putri Hanida SIPMPA sebagai sekretaris penguji. Dan berikutnya itu ada Pak Saran Malbeka SAPMPA sebagai anggota penguji. Adapun penelitian saya ini didahului dengan latar belakang adanya prosedur pelayanan publik di Indonesia mengenai urusan administrasi yang berbelit-belit akibat proses verifikasi dan validasi berbagai dokumen yang sering dilakukan secara berulang. Sehingga hal tersebut merupakan persoalan yang signifikan yang harus dihadapi pemerintah khususnya pada tingkat daerah. Adapun hasil penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu Kota Padang masih menunjukkan nomor 15, di mana hal tersebut sebagai ibu kota yang ada di provinsi, Kota Padang masih menunjukkan taraf yang cukup kecil sebagai uh, wilayah yang memiliki kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan. Sehingga pemerintah ini mengupayakan percepatan pelayanan administrasi di Indonesia dengan mengeluarkan regulasi peraturan dalam negeri Permendagri nomor 4 tahun 2010 tentang bagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada Kecamatan Paten dengan tujuan untuk melakukan penataan terhadap prosedur pelayanan administrasi pada tingkat kecamatan sehingga mampu menyentuh kebutuhan masyarakat. Paten sendiri merupakan solusi sebagai penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat kecamatan dengan sistematika itu pengelolaan administratif dimulai dengan permohonan sampai tahap penerbitan dokumen itu dilaksanakan dalam suatu tempat atau suatu meja loket pelayanan. Berikutnya, adapun fenomena teoritis dari penelitian soal ini adalah Kota Padang ini kan merupakan pilot project penyelenggaraan paten di Sumatera Barat, tapi berdasarkan hasil tabel sebelumnya itu masih menduduki penilaian kepatuhan pelayanan publik yang rendah. Kemudian, paten di Kecamatan Padang Barat itu sudah dilaksanakan secara optimal dan memiliki kinerja penyelenggaraan paten yang baik. Tetapi, survei kepuasan masyarakat Padang Barat itu menunjukkan disparitas atau ketidaksesuaian berdasarkan kinerja dan persepsi masyarakat Padang Barat. Itu bisa dilihat dari tabel hasil survei SKM Kota Padang tahun 2022, 2023, dan 2024. Itu Kecamatan Padang Barat menduduki posisi nomor 3 peringkat paling bawah. Padahal setelah dilihat dari hasil penilaian kinerja Kecamatan Padang Barat, itu tabelnya menunjukkan bahwasannya ya kantor camat Padang Barat ini sudah baik hasil kinerjanya gitu. Jadi kantor camat Padang Barat ini diasumsikan belum memenuhi sasaran strategis yang mengacu kepada RPJMD Kota Padang tahun 2019 sampai 2024 dalam pelaksanaan paten. Nah, hal tersebut dapat kita lihat melalui bagaimana perolehan IKM yang saya sebutkan sebelumnya itu tidak tercapai dari target perencanaan awal dan mulai sakit perangkat daerah yang seharusnya itu ditargetkan peringkat A, tapi hasilnya malah B gitu. Seperti yang ditujukan oleh tabel standar kinerja pegawai SKP dalam perjanjian kerja Selatan Padang Barat tahun 2024. Berikutnya, fenomena empiris dan teoritis lainnya itu kantor camat Padang ini, Padang Barat ini memiliki keterlambatan dalam penyelenggaraan paten. Akibat itu kurangnya sarana prasarana sehingga yang mampu menunjang pelayanan paten. Berikutnya, kantor camat Padang Barat ini kurang mampu mendokumentasikan jenis pelayanan paten yang telah diterima masyarakat sehingga validitas kebutuhan masyarakat itu kurang teridentifikasi dengan baik. Berikutnya, masih terdapat kasus penerimaan dokumen administrasi dari pihak internal atau orang dalam ya, khususnya itu menyelenggarakan paten yang diindikasikan memiliki potensi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu. Berikutnya, minimnya pelatihan dan pengembangan kepada penyelenggara paten di kantor Syawat Padang Barat itu memberikan akibat terbatasnya pengetahuan mengenai kompetisi kinerja dari kantor Syawat Padang Barat. Berikutnya, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur sehingga prinsip paten yang awalnya penyederhanaan justru menjadi makin berbelit-belit
akibat kurangnya edukasi kepada masyarakat tersebut. Berikutnya, kantor camat Padang Barat itu masih membutuhkan SDM pada bidang tertentu dalam melaksanakan menjawab pelayanan karena masih memiliki kendala dalam mengemban tugas pelayanan. Berikutnya, yang terakhir itu beberapa fasilitas pendukung penyelenggaraan paten kantor camat Padang Barat itu belum sepenuhnya tersedia ya. Seperti contohnya itu yang paling penting alat perekaman KTP elektronik yang mengharuskan masyarakat itu ke Dukcapil, padahal kan urusannya bisa selesai di kantor camat saja. Berikutnya, masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah saya dalam penelitian ini adalah bagaimana sih sebenarnya manajemen kinerja kantor camat Padang Barat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan Klaten. Dengan tujuan tentunya untuk mengetahui bagaimana manajemen kinerja kantor camat Padang Barat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan Klaten. Berikutnya, manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu AP, terutama dalam konsentrasi manajemen publik, yaitu mengenai manajemen kinerja. Berikutnya, manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau kajian untuk dijadikan saran ataupun masukan sehingga mengambil langkah yang tepat dalam rangka mengetahui bagaimana manajemen kualitas kinerja yang baik untuk mampu direalisasikan oleh kantor camat setempat. Berikutnya, bagi masyarakat, penelitian itu mampu memberikan informasi mengenai kinerja yang baik, sehingga mampu mendapatkan pelayanan publik maksimal ketika berhadapan langsung dengan kantor camat setempat. Berikutnya, bagi lembaga, penelitian ini mampu menjadi landasan dalam memperbaiki pengelolaan kinerja kecamatan guna mencapai tujuannya secara optimal. Masuk. Berikutnya, masuk ke bab 2 tinjauan pustaka dengan studi penelitian relevan. Itu dari Reza Muhammad tahun 2024 dengan judul peningkatan pelayanan administrasi kepada Kecamatan Klaten di kantor Kecamatan Kota Sepi, Kabupaten Pidi. Berikutnya dari Anis Hadi Rusadi tahun 2024 tentang kualitas manajemen pelayanan administrasi terpadu Klaten berdasarkan Perwal Kota Cilegon nomor 35 tahun 2014 pada Kecamatan Grogol dan Kecamatan Purwakarta. Berikutnya ada Nur Rahman Agung, Eko Budi Santoso, dan Muhammad Fadlisani tahun 2020 mengenai dengan judul peningkatan kinerja pegawai dalam proses pelayanan administrasi paten di kantor Kecamatan Kelapa II Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan yang terakhir itu ada dari Hamzah Maersa tahun 2023 mengenai kinerja kantor camat PAU Kota Padang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada Kecamatan Banten. Adapun teori penelitian dalam kali ini adalah menggunakan teori manajemen kinerja menurut R.C. Blanchard dan Johnson tahun 1996 yang menyatakan bahwasannya kinerja ini memiliki keterkaitan dengan dukungan sarana, pelatihan pengembangan, adanya peluang, standarisasi, dan umpan balik yang dapat digunakan sebagai indikator yang signifikan terhadap proses perkembangan organisasi hingga mencapai titik puncak memperoleh prestasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Itu indikatornya ada 7. Yang pertama tujuan, standarisasi, umpan balik, fasilitas, kompetensi, motif, dan terakhir peluang. Baiklah, berikutnya skema pemikiran itu bisa dilihat dari gambar tersebut. Adapun definisi konsep, manajemen kinerja itu sebagai rangkaian dalam proses kinerja yang akan tercapai pada barat terhadap dan bentuk optimalisasi terhadap pelayanan guna mencapai target dan sasaran untuk dijadikan evaluasi di periode selanjutnya. Berikutnya, kinerja itu adalah hasil kemampuan organisasi, khususnya yang digunakan secara universal di kantor camat Padang Barat dalam menyelesaikan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan periode tertentu dengan sistem menganalisis kinerja sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. Berikutnya, indikator manajemen kinerja itu sebagai rangkaian proses dalam peningkatan kinerja kantor camat Padang Barat dalam bentuk optimalisasi terhadap pelayanan paten guna mencapai target dan sasaran untuk dijadikan evaluasi pada berikut periode selanjutnya. Dan yang terakhir itu adalah pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten yang diartikan sebagai upaya pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan satu pintu pada tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 4 tahun 2010 guna meningkatkan administrasi kependudukan melalui pendelegasian wewenang Bupati Wali Kota kepada camat. Berikutnya, definisi operasional diartikan sebagai penentuan variabel yang dapat diukur secara empirik dengan menggunakan variabel pengukuran indikator dari manajemen kinerja oleh teori versi Blanchard dan Johnson tahun 1996. Itu bisa dilihat indikatornya ada 7. Ada tujuan dengan cara mengukur, mengidentifikasi SKP kantor camat dalam penyelenggaraan paten, kemudian mengidentifikasi jenis pelayanan paten yang telah dilaksanakan. Berikutnya ada standarisasi, itu mengidentifikasi SOP pada satuan kerja urusan penyelenggaraan paten. Yang ketiga ada umpan balik, itu dengan cara
Mengidentifikasi evaluasi kasih terhadap staf penyelenggaraan paten. Yang kedua, menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan paten di kantor surat Padang. Yang keempat, itu ada fasilitas. Bagaimana fasilitas ini tersedia di kantor surat Padang Barat dalam pelaksanaan penyelenggaraan paten. Kemudian, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendorong pelayanan paten untuk lebih optimal. Yang kelima, itu ada kompetensi. Itu dengan cara menganalisis pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilaksanakan. Berikutnya, mengidentifikasi ALT, analisis kebutuhan diklat dalam kebutuhan penyelenggaraan paten. Berikutnya, mengidentifikasi kendala dalam pengembangan kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan paten. Yang keempat, menganalisis kebutuhan SDM di kantor camat Padang Barat. Yang keenam, indikatornya itu adalah menganalisis motivasi kantor camat Padang Barat dalam pelaksanaan paten. Berikutnya, menganalisis inisiatif kantor camat Padang Barat dalam melaporkan kegiatan berlandaskan dengan SKP. Yang ketiga, itu ada menganalisis inovasi yang telah dikembangkan pegawai dalam membantu penyelenggaraan paten. Dan yang terakhir, itu ada indikator peluang dengan cara menganalisis potensi pengembang penyelenggaraan paten sehingga lebih optimal. Yang kedua, menganalisis dukungan dengan mitra kerja. Dan yang terakhir, menganalisis kapasitas satuan kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas. Adapun metode penelitian yang digunakan, itu pendekatan penelitian kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus terhadap pengolahan data deskriptif. Kemudian, peranan peneliti itu dengan cara memperoleh data, keterangan, dan fakta yang sah untuk mampu memperkuat penelitian. Berikutnya, menentukan teknik pemilihan informal dengan cara menentukan sampel yang diambil dengan purposive sampling atau teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikutnya, proses penelitian itu dengan cara mengidentifikasi fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan data, dan informasi melalui informan dan dokumentasi hingga observasi langsung pada lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, itu selanjutnya menyusun rangkaian proses yang dituang dalam laporan penelitian. Berikutnya, teknik keabsahan data itu metode triangulasi datanya digunakan sebagai pemeriksaan validitas data melalui pemanfaatan informan yang terdampak atas fenomena tersebut. Berikutnya, unit analisis. Ada unit analisis yang digunakan adalah lembaga atau kantor camat Padang Barat. Dengan teknik pengumpulan data itu pertama wawancara, observasi, dokumentasi. Dan teknik analisis data itu adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Deskripsi lokasi penelitian, Kecamatan Padang Barat itu termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi strategis Kecamatan Padang Barat yang terletak pada pusat kegiatan ekonomi dan pemerintah, sehingga berdampak terhadap tingkat permintaan kebutuhan pelayanan publik yang maksimal pada UPD. Berikutnya, Kecamatan Padang Barat ini memiliki 10 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 43.417 jiwa pada tahun 2023. Sebaran penduduk Kecamatan Padang Barat dinilai tidak merata akibat beberapa kelurahan ini memiliki kepadatan penduduk yang termasuk dalam kategori tinggi. Contohnya itu ada di Kelurahan Pamboyan yang sebanyak 10.595 jiwa per kilometer dan Kelurahan Purus yang mencapai 10.385 jiwa per kilometer. Berikutnya, kantor camat Padang Barat sebagai salah satu kantor camat di Kota Padang yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan pelayanan publik, perizinan, pengesahan surat pengantar, permohonan SKCK, izin keramaian, penutup jalan, legalisasi KTP dan KK, rekomendasi permohonan administrasi kependudukan, penerbitan izin mikro, IUMK, pengesahan SPPT, surat keterangan miskin, surat keterangan dispensasi nikah, pernyataan belum nikah, dan permohonan perceraian. Hasil pembahasan itu kantor camat yang pertama, tujuan itu kantor camat telah menyelesaikan arah pembangunan kecamatan sesuai dengan rencana strategis Kota Padang berlandaskan pada RPJMD tahun 2025 sampai 2029, tapi masih memiliki kendala terhadap pencapaian konsistensi IKM pada setiap tahun, sehingga SKP-nya membutuhkan penguatan pelayanan. Berikutnya, jenis pelayanan paten yang dilaksanakan cenderung tidak terkomunikasi dengan baik sehingga validitas data dan kebutuhan layanan yang dominan dibutuhkan masyarakat tidak mampu didokumentasikan dengan baik. Kedua, standarisasi kantor camat telah menetapkan SOP yang sesuai dengan kebutuhan layanan, akan tetapi masih dibutuhkan fasilitas berupa papan alur pelayanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana operasional paten. Berikutnya yang ketiga ada umpan balik, itu dilakukan dengan cara pemberian pembinaan hingga surat teguran oleh kasih kepada seksi dengan sistem berjenjang. Kemudian kantor camat terus mengupayakan pelayanan optimal guna peningkatan IKM di Kecamatan Padang Barat. Berikutnya itu yang keempat ada fasilitas. Fasilitasnya sudah dianggap mumpuni secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan kerja yang cukup kondusif. Akan tetapi dalam mendukung penyelenggara paten tetap membutuhkan alat perekaman KTP elektronik dan tiket kedatangan kunjungan masyarakat beserta laporan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Itu bisa ditunjukkan dari tabel yang dimana
jumlah fasilitas Kecamatan Padang Barat yang telah ada di sana. Yang kelima ada kompetensi, pelatihan dan pengembangan khusus penyelenggaraan paten telah dilaksanakan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, kantor camat telah melakukan AKD sehingga mampu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi satuan kerja di kantor camat. Berikutnya, memiliki kendala dalam rangkaian kegiatan yang dinilai mampu mengembangkan kompetensi, optimalisasi paten akibat efisiensi anggaran, sehingga pegawai itu cenderung belajar secara otodidak. Berikutnya, kebutuhan SDM di kantor camat sudah mampu mengcover beban kerja lain meskipun tidak sesuai dengan idealis posisi jabatan tertentu. Yang tabel tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh penyelenggaraan paten. Berikutnya, yang keenam ada motif. Kantor camat telah memiliki komitmen yang baik dalam penyelenggaraan paten dalam mengupayakan perbaikan prosedur dan pendampingan operasional kepada masyarakat selama proses pelayanan paten. Berikutnya, masing-masing satuan kerja telah memiliki motivasi yang baik dengan menetapkan kelompok sasaran pelayanan dan daftar subkegiatan program prioritas kecamatan sehingga mampu memberikan pengarahan dalam penyelesaian beban kerja. Berikutnya, kantor camat telah mengembangkan inovasi move on atau melayani informasi virtual elektronik yang mampu mendorong upaya penyelenggaraan paten lebih optimal, tapi tetap membutuhkan penambahan sehingga inovasi itu dapat berkembang. Berikutnya, yang ketujuh ada peluang. Jadi kantor camat Padang Barat itu telah memberikan identifikasi terhadap potensi pengembangan yang dapat dilakukan di Kecamatan Padang Barat sehingga pencapaian tujuan, arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu dapat dipetakan dengan baik. Berikutnya, kantor camat turut melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi pemerintah lain dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan paten yang memungkinkan adanya penambahan wawasan secara informal di luar pelatihan dan pengembangan formal sehingga mampu meminimalisir kendala di masa yang akan datang. Berikutnya, yang terakhir itu kantor camat telah membuka peluang bagi satuan kerja bagi pegawai yang dinilai berkompeten di luar kewenangan direksi untuk mampu melaksanakan beban kerja dan mampu meningkatkan kepercayaan dalam mengemban tugas yang lebih sistematis. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Kantor Camat Padang Barat ini sudah berjalan secara baik dalam pelayanannya karena telah merealisasikan prinsip pelayanan publik yang sesuai lah dengan aspek indikator manajemen kinerja dari HESI. Tapi tetap membutuhkan penguatan dari tujuannya, standarisasi, umpan balik, fasilitas, kompetensi, motif, maupun peluang. Nah, berikutnya, adapun saran dalam penelitian ini adalah, sarannya adalah diperlukan pendekatan kepada masyarakat sekitar Kecamatan Padang Barat mengenai pemahaman penyelenggaraan paten sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat guna menghindari kendala dalam pelayanan waktu. Berikutnya, melakukan penguatan terhadap kompetensi, pelatihan, dan pengembangan kantor camat Padang Barat guna sertifikasi dari kualitas kinerja. Yang ketiga, itu memenuhi fasilitas perekaman KTP elektronik yang digunakan dalam pembuatan KTP karena paten memang adalah hal penting banget untuk melakukan pelayanan khususnya pada masyarakat karena kendala jarak tempuh yang kediscapil dari warga tersebut. Dan yang terakhir itu meningkatkan pembukaan tamu kunjungan di kantor camat Padang Barat sebagai data kuantitatif di kunjungan karena penelitian ini memiliki kelemahan terbesar dalam jumlah kunjungan masyarakat yang kurang terdokumentasi dengan baik. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri sidang skripsi saya pada saat ini. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.